Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Agribisnis Pangan dan Non-Pangan yang diampu oleh Ibu Nurul Arifianti. Di video kali ini saya akan membahas beberapa isu dan juga permasalahan yang terjadi pada beberapa komoditas yang ada di Indonesia. Penasaran? Langsung aja yuk. Yang pertama adalah komoditas padi. Pernah dengar kebijakan untuk impor 1 juta ton beras? Kebijakan pemerintah untuk melakukan impor 1 juta ton beras dianggap akan merugikan para petani serta pedagang beras di Indonesia. Hal ini menimbulkan banyak aksi protes menolak kebijakan tersebut, tak terkecuali yang terjadi di Pasar Johar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang dibahas pada artikel yang saya baca. Aksi ini terjadi pada Kamis tanggal 18 Maret tahun 2021 yang dipicu karena adanya rasa kecewa para petani dan juga para pedagang beras yang menganggap pemerintah kurang memperhatikan nasib mereka. Lebih-lebih pada masa-masa ini adalah masa menjelang masa panen. Jika pemerintah tetap melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton, hal ini akan menyebabkan merosotnya harga jual beras lokal. Padahal saat ini produksi beras yang ada di tingkat petani lokal mengalami peningkatan sebesar 3,4 juta ton. Namun, hal ini telah diklarifikasi oleh Menteri Perdagangan yaitu Muhammad Lutfi bahwa pemerintah tidak akan melakukan impor beras saat panen raya berlangsung. Dan Menteri Perdagangan pun telah menjamin bahwa tidak akan ada beras impor yang akan menghancurkan harga beras lokal. Komoditas yang kedua yaitu komoditas jagung. Ada apa sih dengan jagung? Telah kita ketahui bersama bahwasanya jagung merupakan komoditas terpenting kedua setelah padi di Indonesia. Ternyata masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam proses produksi jagung ini. Di antaranya, luas lahan yang tidak memadai, teknologi yang tergolong masih rendah, persaingan dengan komoditas yang lain, mahalnya bibit dengan mutu yang tinggi, serta semakin berkurangnya tenaga kerja. Permasalahan-permasalahan ini tentunya memiliki dampak yang nyata pada kondisi petani jagung itu sendiri. Misalnya saja nih, pada hal pendapatan. Pendapatan yang masih tergolong rendah ditambah lagi dengan adanya asimetris informasi membuat tanaman jagung kurang diminati untuk dibudidayakan. Hal ini tentunya butuh perhatian khusus supaya produksi jagung di Indonesia bisa berjalan dengan optimal serta tentunya bisa memberikan kesejahteraan bagi para petaninya. Yang ketiga yaitu komoditas tebu. Setelah kita membahas yang berskala nasional, saat ini kita akan terfokus pada salah satu daerah yaitu Jawa Timur. Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 115/MPP/KEP/2/1998, gula merupakan barang strategis dan bahan makanan pokok. Gula merupakan bahan pangan yang esensial bagi masyarakat Indonesia dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Namun, tebu yang merupakan bahan dasar untuk pembuatan gula ini mengalami penurunan jumlah produksi dan masalah ini menjadi semakin besar karena adanya peningkatan penduduk dan juga penurunan produktivitas dari perusahaan gula itu sendiri. Target swasembada gula yang digalakkan oleh pemerintah tentu tidak akan dapat dilepaskan dari kontribusi daerah-daerah penyumbang gula di Indonesia, tak terkecuali Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur menguasai produksi gula sebesar 49,22% dengan produksi sebesar 1,05 juta ton pada tahun 2011. Dalam rangka pencapaian swasembada gula nasional, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan atau program revitalisasi industri gula nasional atau disingkat RIGN. Program ini merupakan salah satu program unggulan pemerintah dalam rangka swasembada gula nasional dari tahun 2010 sampai 2025. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.